الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المكاسب والغايات. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. تضرعنا إليك يا ربنا يا حق يا نور أن ترزقنا جميعا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة فإنه من أوتي حكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم آمين. فقال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين: المبادرة إلى العمل وحذر آفة التأخير. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أبناء الطلبة الأعزاء وبنات الطالبات العزيزة, sekarang kita sudah sampai Farintahayna fi qira'atil mubadarati ilal amali wa hasru anfatit takhir. Kita sudah sampai membaca kepada mubadarah, al-mubadarah, bersegera. Al-mubadarah, bersegera, ilal amali, untuk beramal, wa hadharu afatit takhir, dan menjaga diri dari bahaya at-takhir, menunda-nunda. At-takhir atau at-taswib, menunda-nunda. Al-mubadarah itu isim masdar dari kata badarah. Badara yubadiru mubadaratan. Hampir lupa kami, artinya hampir tidak bisa lagi melupakan kata-kata al-mubadarah, karena guru tak dulu di Tondrong selalu membuat pengumuman ya wa'mik narjul intibah ala jami'it talabah al-mubadarah ilal masjidih. Narjul intibah, mohon perhatian, ala jami'it talabah, kepada seluruh santri-santri, al-mubadarah ilal masjid, agar bergegas, bersegera menuju ke masjid, fauran, segera. Itu kata-kata al-mubadarah. Jadi bersegera ilal amali, kepada beramal, wa hadharu, dan berhati-hati. Ini hadharu masdar dari kata hadhara yassiru hadharun. Inilah anak-anakku perlu ketelitian khusus melihat isim masdar sulasi, karena bukan cuma satu, bukan cuma fa'lun, fa'lan, bukan cuma fa'ala yaf'alu fa'lam, tapi terkadang fa'lan, terkadang fu'ulan, terkadang fi'alan, terkadang fa'ulan. Itu kalau sulasi yang 3 hurufnya. Tapi kalau yang 4 hurufnya kan jelas, misalnya akrama yukrimu ikraman, atau umpamanya yang sulasi mazid bi 3 ahruf, sulasi yang ditambah dengan 3 huruf menjadi 6 huruf, misalnya istaqbala yastaqbil istiqbalan, itu jelas rumusnya. Cuma yang jadi masalah memang ini adalah
Masdar yang isim masdar dari yang 3 hurufnya sulasi. Ada guru kita di sini, Guru Mahra Ali Ustaz Yaman. Saya itu beliau menyusun kamus khusus untuk isim-isim masdar dari sulasi. Tapi makbul, saya sudah berulang-ulang dengan isim masdar. Paham tak isim masdar? Paham yang masuk isim masdar? Paham toh? Alhamdulillah. Itu isim masdar timbangan ketiga dalam ilmu tasrifiyah. Wa'ala yaf'alu fa'lan. Kemudian fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Itu saya kira di Ma'had Al-Jamiah sudah dipelajari. Cuma terlambat dulu ini semester, mahasiswa baru memulai. Tapi bisa berlanjut nanti. Kalau tidak belum selesai ketika semester 2, bisa nanti lanjut semester 3. Ini penting anak-anakku, karena banyaknya permintaan-permintaan dari luar, dari mahasiswa-mahasiswa kita ini yang dipanggil untuk membina pesantren sekaligus bisa mengajarkan nausarat. Baik, kita langsung anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala igtanim khamsan qabla khamsin. Bergunakanlah, igtanim, manfaatkanlah khamsan 5 qabla khamsin, sebelum datangnya 5. Pertama, syababaka qabla haramika. Mudahmu, masa mudamu sebelum masa tuamu. Haramak. Ini juga haramat tadi dari sama dengan hazar. Jadi harima yahram, menjadi tua. Haram itu adalah ketuaan. Jadi pergunakan masa mudamu sebelum masa tuamu. Syababaka qabla haramika. Wasihhataka, kemudian sehatmu, qabla saqamika. Perhatikan, tidak ada yang berbaris, tidak ada yang berbaris sukun, semuanya berbaris saqam. Saqamika, sebelum sakitmu. Sebelum sakitmu. Pergunakanlah sehatmu sebelum sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrika. Nah, kecuali ini faqrika disukun qafnya, faqrika, bukan faqar tapi faqrika. Wa ghinaka qabla faqrika, kemudian kayamu sebelum fakirmu, sebelum miskinmu. Wa firagaka, kemudian waktu luangmu. Wa firagaka, waktu luangmu, qabla syughlika, sebelum sibukmu. Sebelum sibukmu. Wa hayataka qabla mautika, kemudian mati, hidupmu, qabla mautika, sebelum matimu. Nah, inilah yang 5 yang oleh Rasulullah SAW sangat dipesankan agar kita manfaatkan sebaik-baiknya 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Kalian semua ini masih muda-muda semua. Andai saja kamu akan hidup 100 tahun atau 80 tahun lah, maka umurmu sekarang sudah 20 tahun, itu artinya baru 1/4. 1/4 dari umurmu yang engkau lalui. Andai kamu hidup 80, andai umurmu 80 tahun. Tapi kalau umurmu cuma 21, ya tahun depan kamu sudah mati. Kata umpamanya umurmu 80 tahun,
maka sekarang seperempat awal pergunakanlah sebaik-baiknya. Karena waktu begitu cepat, tidak terasa kamu juga nanti akan seperti kita ini, seperti saya ini, yang dulu juga seperti kalian umur 20 tahun. Kalau main takraw, main volley, main futsal, lumayan juga. Tapi sekarang mungkin bisa lari tapi tidak dipakai lagi, tidak bisa lagi menendang bola. Bisa menendang bola tapi tidak ada lagi dipakai untuk lari. Semuanya sudah berkurang, maka umurmu yang seperti ini sekarang ini maksimalkan yang mudamu sebelum nanti datangnya masa tua. Ada orang yang mengatakan bahwa puncak karir itu dapat dicapai sampai umur 40 tahun. Kalau sudah 40 tahun itu yang dipelihara sampai mati. Dan itu nanti akan berkurang. Artinya puncak pendengaran itu kalau dalam keadaan normal bisa sampai 40 tahun. Puncak hafalan, kemampuan menghafal bisa sampai 40 tahun. Tapi nanti kalau sudah 40 tahun sudah menurun dan seterusnya. Maka sebelum 40 tahun maksimalkan untuk menghafal, mengisi dirimu dengan hal-hal yang bermanfaat dalam tanda kutip, karena kalian sekarang seorang pelajar, maka isilah dengan ilmu. Kalau memang kamu sudah putuskan ingin menjadi abid al-ibadah, maka fokuskanlah sebelum umur 40 tahun dengan memperbanyak ibadah. Andai saja nanti kamu ingin fokuskan menjadi pebisnis misalnya, pedagang, kalau sudah selesai maka fokuskanlah di situ sebelum umur 40 tahun, jangan ditunda-tunda. Saya sudah pernah bacakan dan mungkin pernah dibacakan oleh Ustaz Dr. Rahman, karena beliau yang membaca kitab Tanwirul Qulub. Kehidupan manusia kan tidak terlepas dari 6. Ada yang namanya abid ahli ibadah. Ya kalau kamu mau fokus jadi abid, maka dari mudamu maksimalkan metode ibadah banyak dan berkualitas. Yang kedua adalah muta'allim, pelajar. Kalau kamu memang ingin terus menjadi pelajar muta'allim, maka masa mudamu fokuskan dengan belajar. Nah, kalian kan sudah putuskan untuk menjadi muta'allim karena sudah mendaftar di sekolah tinggi untuk kuliah. Berarti sudah memutuskan untuk menjadi muta'allim. Maka fokuskan, maksimalkan waktu mudamu untuk belajar. Nah, nanti kamu juga akan menjadi alim atau muallim, ulama atau pengajar. Maka ketika itu maksimalkan juga umurmu yang muda itu untuk menjadi guru. Jangan pernah berhenti, jangan pernah melewatkan waktu. Karena bagaimanapun pintarmu, bagaimanapun banyak ilmu yang kalau kamu ingin jajarkan, tentu ketika berumur 40 tahun tidak mampu lagi mengajar dari jam 7:30 sampai jam 2 siang. Tapi kalau masih umur 30 atau 35, jangankan jam 7:30 sampai jam 2, tapi bisa mengajar dari sesudah sholat subuh sampai sesudah sholat isya. Ya bisa kan? Dari sholat subuh memberi pengajian, kemudian nanti sampai sholat duha, kembali istirahat, kemudian mandi, sarapan, kemudian masuk kelas sampai jam duhur. Sesudah duhur menjadi lagi pengajian, kemudian sesudah asar sampai asar. Dan ternyata bisa dibuktikan. Dulu kita kalau masih muda-muda itu di Cakter bulan Ramadan bisa pengajian subuh, kemudian setelah subuh sampai duha, istirahat sebentar, mengajar lagi anak-anak mengaji sampai duhur. Sesudah duhur istirahat sebentar, mengaji lagi sampai asar pengajian lagi. Sudah maghrib nanti ada istirahat sebentar, sudah isya memberi lagi ceramah. Seperti itu. Nah,
Jadi kalau kalian nanti mau nanti fokuskan memilih untuk jadi alim muta'allim, alim muallim, ulama yang mengajar, maka maksimalkan nanti masa mudamu sebelum masa tuamu. Lalu jadi abid, alim, muta'allim. Lalu yang ketiga adalah, yang keempat adalah mukhtarif, profesional. Apakah dia jadi dokter, atau jadi insinyur, atau jadi apa saja, pekerja. Nah, masa mudamu nanti juga maksimalkan untuk itu. Maksimalkan juga untuk itu. Lalu ada wali. Yang kelima itu adalah wali, artinya para pejabat. Apakah dia RT atau dia lurah, kepala desa, camat, bupati, gubernur, maksimalkan juga nanti. Artinya apa? Kalau kamu mau menjadi pejabat publik, apakah bupati, kepala desa, usahakan umur 30 tahun, kemudian umur 40 tahun, kemudian maksimalkan itu. Jangan sampai menunda-nunda waktu, karena kemampuan itu ada batasnya. Baik, kita kembali. Wasihhataka qabla saqami. Demikian pula dengan sehatmu sebelum sakitmu. Terkadang kalau kita sehat lupa sakit, artinya seolah-olah tidak pernah akan sakit. Pokoknya sehatnya itu dipergunakan kepada hal-hal berpoya-poya. Banyak di antara kalian, apakah mahasiswa, malahan pembina masih saya tegur karena dia masih sehat. Sesudah sholat isya ke tempat-tempat yang di sana, tempat main futsal dari sesudah sholat isya sampai jam 12 malam. Jam 12 malam apakah kembali nikah sama tidak? Sehingga lagi main bulu tangkis lagi sampai jam 3. Kenapa demikian? Karena dia masih sehat, muda dan masih sehat. Nah, pikir apa tidak akan pernah tua? Nah, pikir mungkin tidak pernah akan sakit? Tidak dipergunakan hal-hal yang bermanfaat. Dan itu tadi, karena dia sehat, seolah-olah dia tidak akan sakit. Main bola, main futsal dari sesudah sholat isya sampai jam 12, padahal hampir mustahil juga kamu bisa mengalahkan Ronaldo, Messi. Karena Ronaldo itu mulai berlatih ketika umur belasan tahun, sekarang umurmu sudah 20 tahun atau 22 tahun, baru kamu berlatih dari sudah sholat isya sampai jam 12 malam. Kamu juga tidak punya pelatih. Pikirkan itu. Apakah kamu bisa menjadi pemain internasional? Pemain nasional mungkin tidak. Maka itu kan namanya membuang-buang waktu. Kalau sekedar bilang olahraga, oke lah 1 jam, setengah jam. Waginaka qabla fakrik. Kemudian pergunakanlah kayamu sebelum fakirmu. Kekayaan dipergunakan untuk apa? Untuk bersedekah, untuk menyumbang, untuk bertabarruk dengan harta. Kalau kalian sekarang punya penghasilan 1 juta 1 bulan, sebenarnya kalian itu kaya. Kalau kalian punya penghasilan sekarang 1 juta 1 bulan, maka kalian itu sebenarnya kaya. Kenapa demikian? Karena boleh jadi kebutuhan untuk makanmu dengan sabunmu dengan lain-lainnya boleh jadi cuma 500.000 per bulan. Berarti kamu punya saldo 500.000 per bulan, berarti kamu kaya. Kamu kaya. Nah, dalam hal ini
pergunakan kekayaanmu ini mumpung kamu masih kaya. Karena kamu diberikan oleh orang tua, disubsidi oleh orang tua, 1 million, 1 juta 1 bulan. Sementara kamu masih mahasiswa. Berarti kamu kaya sebenarnya. Maka pergunakan, belajarlah untuk bersedekah. Belajarlah untuk menyumbang. Karena itu kaya sebenarnya, sudah kaya. Paling tidak, belajarlah untuk membeli yang bermanfaat. Misalnya kitab-kitab, buku, dan lain sebagainya yang bermanfaat. Karena kalian sekarang sudah kaya. Sebelum nanti kamu sudah berumah tangga, bekerja, kemudian stop subsidi di orang tua, penghasilanmu 1 juta, berarti kamu sudah berubah jadi miskin. Sudah 5 anakmu. Kemudian kamu bekerja, pisah dengan orang tua, penghasilanmu 1 juta, baru miskinmu itu. Dulu waktu kamu sekolah disubsidi oleh orang tua 1 juta, tapi kamu tidak punya siapa-siapa. Maksudnya tidak punya anak, tidak punya suami, berarti kamu masih kaya. Maka manfaatkan itulah. Itu yang 500.000 kekayaanmu itu ya, manfaatkan sebaik-baiknya. Sebelum nanti datangnya waktu fakirmu. Dan ingat, kalau mempergunakan masa kaya sebelum fakir, boleh jadi sebenarnya itulah nanti yang menyebabkan kamu tidak akan fakir-fakir untuk selamanya. Mempergunakan kekayaanmu dalam hal kepada yang bermanfaat, maka boleh jadi itulah yang membuat kamu tidak pernah akan fakir untuk selamanya. Wa firagaka qabla syughlika. Kemudian waktu luangmu sebelum syughlika, sebelum sibukmu. Nah, tadi kalau saya mengatakan sekarang sebenarnya anak-anakku masih kaya. Kalau sudah subsidi 1 juta di orang tua. Dan rata-rata yang tamat-tamat madrasah itu, tamat alia, itu subsidinya tidak kurang dari 1 juta. Karena dulu waktu sekolah pembayarannya saja 800. Kemudian ditambah uang jajannya 400, berarti 1.200.000. Nah, saya kira kalau sampai masuk kuliah tidak dikurangi itu. Masa waktu, pasti dia akan bilang sama orang tuanya, masa waktu saya senawi alia subsidiku 1.200.000, kemudian saya sudah kuliah turun 500. Nah, saya kembali, kalau sekarang kamu termasuk kaya, maka saya ingin katakan sekarang juga kamu termasuk orang yang banyak waktu luangmu, belum sibuk. Kamu sekarang masih termasuk orang yang belum masuk dalam lingkaran kesibukan. Kenapa demikian? Karena pekerjaanmu tidak banyak. Sibuk sebenarnya itu adalah yang punya banyak pekerjaan. Kalian kan cuma satu, belajar dengan berbagai jenisnya, menulis, menghafal, menganalisa, membahas, diskusi, kuliah, mendengar, dan lain sebagainya. Cuma satu. Beda kalau sudah seperti kita ini, sudah banyak kesibukan karena macam-macam. Memberi pengajian, menghadiri perkawinan, menghadiri acara-acara seminar, kemudian acara seminar dan lain. Pokok sudah sibuk, sudah banyak pekerjaan. Menghadiri rapat. Coba seperti saya saja ini, yang bukan siapa-siapa ini, 4 hari ini sibuknya bukan main. Mulai dari tanggal 28 mahasiswa munakas, munakas ya. Kemudian kemarin 29 yudisium. Tadi wisuda.
Nanti lagi ini sudah Isra tamat. Sehingga saya punya tugas untuk menulis. Bertambah satu lembar saya tuh tidak bisa bertambah. Tidak bisa bertambah. Karena itu banyaknya kesibukan. Bahkan yang ingin punya rutinitas 1 juz 1 hari, jangankan 1 juz 1 hari, terkadang 1 lembar ya terkadang lupa. Bisa membaca tapi hanya yang dihafal diulang-ulangi atau buka HP. Padahal kita kan tahu bahwa membaca Al-Quran dengan melihat itu lebih afdal daripada sekedar membaca di luar kepala dengan hafalan. Tapi untuk membuka Al-Quran saja terkadang lupa karena banyaknya kesibukan. Nah, oleh karena itu saya ulangi, kalian sekarang masih termasuk orang yang punya banyak waktu luang karena pekerjaanmu baru 1 sebagai mahasiswa. Maka pergunakan itu. Suatu saat nanti juga kamu akan sibuk dan tidak pernah bisa lagi menghafal. Maka hafal metode sekarang. Saya sudah berulang-ulang katakan. Misalnya amalan-amalan, hafal Quran, hafalan zikir, hadis-hadis dasar, hafal metode sekarang sebelum nanti masuk dalam kondisi yang amat sangat sibuk yang tidak memungkinkan lagi untuk melakukan itu. Termasuk ibadah-ibadah sebenarnya, sholat sunat. Kalau sekarang waktu banyak luang tidak bisa sholat duha 8 rakaat, tidak bisa sholat witir, sholat tahajud 8 rakaat misalnya. Apatah lagi nanti kalau pulang punya kesibukan sehingga pulang ke rumah nanti jam 12 malam. Gitu. Padahal sekarang bisa memanage waktumu. Sesudah pengajian sholat isya, sudah sholat isya kamu istirahat, belajar sampai jam 10 sudah bisa tidur. Tidak ada yang bisa mengganggu. Yang mengganggu sebenarnya cuma nafsumu itu. Taib wa hayataka qabla mautik. Kemudian hidupmu sebelum matimu. Kalian sebenarnya sekarang juga, kalau tadi saya katakan kalian sekarang masih kaya, kalian sekarang masih punya waktu luang, maka sekarang juga kalian masih hidup. Mempergunakan hidupmu sebelum matimu. Ya. Ada hadis lain yang saya ingat, Rasulullah SAW bersabda, tubuh ilallahi qabla an tamutu, bertaubatlah kalian kepada Allah sebelum kalian mati. Wa amalus shalihat, dan beramal salehlah qabla an tastagilu, sebelum kalian sibuk. Artinya itu sibuk dalam kehidupan dunia, ini sibuklah dengan urusan akhirat sebelum kalian sibuk dengan urusan dunia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Nikmatani, ada 2 nikmat. Maghbunun, ini isim maghbunun, isim maf'ul. Fihima, di dalam keduanya. Katsirun, kebanyakan. Kalau bertanya katsirun apa tempatnya, inilah yang dimaksud dengan naibul fa'il. Naibul fa'il dari mana? Naibul fa'il dari maghbunun. Karena maghbunun itu adalah isim maf'ul. Isim maf'ul itu terkadang beramal sama dengan fi'il mabni majhul. Jadi di situ bisa dibaca, bisa ditakdirkan nikmatani, gubina, dijadikan fi'il. Gubina fihima katsirun minan nas. Jadi kalau isim maf'ul itu terkadang berfungsi sama dengan fi'il mabni majhulnya. Sama dengan isim fa'il terkadang berfungsi sama dengan fi'il mabni ma'lumnya.
artinya butuh fa'il. Isim maf'ul butuh naibul fa'il. Nah, ini contohnya. Ni'matani, dua nikmat. Maghbunun fihima. Maghbunun, lalai atau tertipu, fihima, di dalamnya, katsirun minan nas, kebanyakan dari manusia. Nikmat apakah itu? As-sihhatu wal firagh. As-sihhatu wal firagh. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Nah ini dua nikmat ini. Nikmat sehat, wal firagh, kemudian kesempatan. Dalam beberapa hal, Ande Guru tak sering sekali dalam rapat-rapat menyampaikan kepada kita hadis ini. Di hadis ini, ni'matani ma'munun fihima. Artinya apa? Kalau beliau sering menyampaikan kepada kita, itu memberikan kesan bahwa amat sangat penting. Ni'matani, dua nikmat yang di dalamnya manusia banyak tertipu, banyak lalai. Apa itu? Katsirun, as-sihhat wal firagh, sehat dan firagh. Termasuk sebenarnya itu memelihara kesehatan ketika kita sehat. Dan tadi saya katakan bahwa seolah-olah kita tidak pernah akan sakit, sehingga tidak menjaga kesehatan. Apakah dengan makan yang tidak sehat, atau makan dengan volume yang melebihi batas? Dulu seperti itu waktu kita sehat. Tapi nanti sesudah sakit baru tahu dan baru merasakan dan baru mau berhati-hati. Dulu kita makan tidak ada batasnya, 1 piring, 2 piring, 3 piring. Tapi nanti kalau sudah sakit baru mau diet, baru mau mengurangi makanan. Tapi ya seperti itulah, memang ada orang yang punya kelemahan. Seperti saya tahu itu bahwa tidak ada sesuatu bejana yang bisa menampung berbagai macam penyakit kecuali perut. Malah ada hadis lain mengatakan mawi'aun, tidak ada bejana. Tidak ada bejana yang paling dibenci oleh Allah daripada perut yang penuh dari yang halal. Perut penuh dari yang halal. Artinya apa? Meskipun diisi dengan yang halal, tapi kalau sampai penuh, maka itu juga dibenci oleh Allah. Dibenci oleh Allah. Apatah lagi kalau diisi dengan yang haram. Makanya saya selalu wanti-wanti berikan peringatan kepada santri, nak, jangan kau makan banyak yang halal, karena dibenci oleh Allah. Makan tomo sarapan 1 piring, penuh lagi. Nanti keluar main, beli kau lagi kue 4. Nanti makan siang penuh lagi, makan malam penuh lagi. Itu kamu penuhi perutmu dengan yang halal, sudah sangat dibenci oleh Allah. Mau tambah lagi yang haram, di mana yang haramnya? Mau patik lagi ikannya temamu, berarti mau tambah lagi yang haram. Padahal membuat penuh saja dengan yang halal sudah amat dibenci oleh Allah, apatah lagi mau tambah lagi yang haram, karena kuenya lagi temamu curi. Teman-teman tidak ada mungkin. Yang rajin pengajian di sini tidak pernah melakukan itu. Nah, saya kembali lagi. Waktu kita dulu masih sehat, kalian kan ini sehat-sehat ini, sehat-sehat, itu terkadang tidak pernah diperhitungkan, seolah-olah tidak pernah akan sakit, sehingga makan sembarangan, apakah kualitasnya atau jenisnya tidak terlalu diperhatikan, tidak terlalu diperhatikan. Kenapa saya tahu? Karena saya sebenarnya merasakan dan saya sudah menyesal, dan saya selalu memesankan. Karena prinsip saya tidak ingin mewariskan penyesalan kepada anak murid. Gitu. Sekarang sudah sakit-sakit dan saya sudah tahu bahwa itu termasuk salah satu di antara akibatnya itu dulu.
Begadang Tommy, minum Tommy kopi, merokok Tommy. Waktu itu kan umur 30 tidak seolah-olah tidak akan sakit. Nanti ketika 40 kemudian 50 baru semuanya terasa, baru semuanya tampak pengaruh-pengaruhnya itu. Artinya annahu la yagtimuha. Apa artinya dua nikmat yang banyak orang tertipu di dalamnya, kesehatan dan waktu luang? Artinya annahu la yagtanimuha, bahwasanya dia tidak mempergunakannya. Itu hanya kembali kepada as-sihhatu wal firak. Kembali kepada as-sihhatu wal firak. Ada yang bertanya, kenapa bukan yagtanihuma? Kenapa bukan yagtanimhuma? Kenapa cuma ha? Karena ha itu kan isim dhamir dari kata hiya, menunjukkan satu perempuan. Sementara as-sihhatu wal firagu itu karena sudah menunjukkan dua, maka bisa dijadikan sebagai jamak muannas salim. Nah, kalau sudah jamak muannas salim bisa disimpulkan sebagai satu gairu akil. Banyak sesuatu yang banyak yang gairu akil bisa disimpulkan satu mufrad muannas. Makanya dikatakan la yagtanihuma, tidak perlu huma, tapi la yagtanimuha, mewakili as-sihhat wal firat. Sama doa, Allahumma inna nas'aluka min fadlika, Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatika, Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu min fadlika, dari kemuliaanmu, wa rahmatika, dan dari rahmatmu, fa innahu, karena sesungguhnya la yamlikuha, tidak ada yang memiliki keduanya. Tapi tidak pakai huma, dia pakai ha saja. Fa innahu la yamlikuha, tidak ada yang memiliki keduanya, illa anta, kecuali engkau. Itu kajian kitabnya. Summa la ya'rifu qadraha, kemudian dia tidak mengetahui nilainya itu, qadarahuma, qadar kesehatan dan firak dan waktu luang itu, seperti yang tadi setelah saya jelaskan, bahwa seolah-olah kita tidak akan sibuk, seolah-olah tidak akan sakit. Nanti kita tahu illa inda zawaliha, kecuali ketika hilang keduanya. Itulah. Jadi la yaqdiru qadrahuma. Di situ katakan ada illa. Kalau di sini tidak ada. Illa inda zawalihima, kecuali ketika keduanya sudah hilang atau sudah berkurang. Ketika kita sehat dengan sehat yang sempurna, itulah terkadang kita tertipu. Tapi nanti kalau sudah mulai berkurang, apatah lagi sampai hilang sama sekali kesana itu, baru tahu bagaimana kadar, bagaimana nilai daripada sehat itu. Wa kana al-Hasan yaqulu fi mau'idatihi. Wa kana al-Hasan, dan Imam Hasan, ini nama orang ini, yaqulu fi mau'idatihi, berkata di dalam nasihatnya. Di dalam nasihatnya, al-mubadaratu, bergegas, bersegera, mapari-pari, dalam tanda kutip mapari-pari dalam hal yang positif, tidak tergesa-gesa. Fa innama hiyal anfasu,
bahwasanya itu adalah al-anfas, napas-napas ini. Napas-napas keluar masuk ini. Lauhu bisat, kalau napas-napas itu sudah tertahan, kalau napas-napas itu sudah tertahan, tidak keluar lagi, tidak masuk lagi, in qata'at ankum a'malukum, maka terputuslah dari kalian a'malukum, amal-amal kalian, allati yang tataqarrabuna biha, yang kalian mendekatkan diri biha dengannya, ila azza wa jalla, kepada Allah yang maha agung dan maha mulia. Coba, jadi napas-napas inilah bersegera keluar masuk cepat, maka jangan sampai disia-siakan, karena nanti kalau sudah terputus itu sudah ditahan, tidak ada lagi yang keluar masuk, sudah mati, maka terputuslah amal-amalmu yang engkau bisa mempergunakannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahimallahu, semoga Allah merahmati. Rahimallahu, semoga Allah merahmati Imran, seorang perempuan. Astagfirullah. Seseorang, Imran ini seorang nadhara ila nafsihi, yang memperhatikan dirinya atau memandang dirinya, wabaka, kemudian menangisi ala adadi sunubi, banyaknya dosa-dosanya. Summa qara'a hadzal ayat, kemudian beliau membaca ayat ini. Ini masih Al-Hasan membaca ayat innama na'uddu lahum udda, bahwasanya kami menghitung untuk mereka udda, adda, dengan hitungan yang sangat teliti. Apa yang dimaksud di sini menurut penafsiran Al-Hasan, yakni al-anfas, napas-napas ini. Begitu telitinya Allah menghitung semua amal-amal kita ini, sehingga dihitung semua setiap napas ini. Apa yang engkau lakukan ketika napasmu keluar, dan apa yang engkau lakukan ketika napasmu masuk. Dihitung dengan penuh ketelitian. Akhirul adadi, kemudian perhitungan nanti akan berakhir. Dihitung, ditulis. Kapan itu? Khuruji nafsika, ketika nyawamu keluar. Artinya mati. Ketika nyawamu sudah keluar, sudah pergi, mati. Akhirul adadi, bilangan-bilangan itu, bilangan-bilangan amal akan berakhir. Firaka ahlika, ketika kamu berpisah dengan keluargamu. Lagi-lagi maksudnya adalah mati. Akhirul adadi, kemudian bilangan itu berakhir duhuluka fi qabrika, ketika kamu masukmu atau duhuluka fi qabrika, di dalam kuburmu, lagi-lagi mati. Ada dua waktu roh ini keluar. Dan ketika roh ini keluar, maka perhitungan berhenti. Pertama, ketika tidur. Jadi kalau orang sudah mau tidur, kemudian tidur, maka lembaran bukunya itu ditutup lembaran bukunya. Nanti kalau besoknya bangun, maka dibuka lagi, siap lagi malaikat untuk menulis. Meskipun ada amalan-amalan
yang orang sementara tidur tetap bertambah amalnya itu, tapi itu tadi bukan lagi malaikat-malaikat yang tulis. Nah itulah suatu kelebihan. Itu selalu kali bilang, orang yang umpamanya tidur dalam keadaan berwudu kemudian bersikir, maka tidurnya itu dinilai sebagai ibadah, berarti ada pahalanya. Tapi tidak ditulis lagi oleh malaikat, boleh jadi termasuk amal itulah nanti yang tidak diperhitungkan oleh malaikat. Jadi dua tuh, termasuk dengan keikhlasan. Tapi kita fokus dulu kepada tadi ini. Ketika tidur maka ditutuplah kitab catatan. Makanya selalu dianjurkan akhirilah catatanmu pada hari itu dengan sesuatu yang baik. Baca Al-Quran, berzikir. Nah, ditulis di situ, oh berzikir, nah baca la ilaha illallah, nah baca subhanallah, nah baca ayatul kursi, nah baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, ditulis, kemudian tidur. Nanti kalau kamu bangun, kemudian langsung membaca doa lagi. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani, la ilaha illallah la syarika. Langsung dibuka bukumu, langsung ditulis lagi dengan kebaikan. Nah, itu. Tapi kalau mati yang sebenarnya arti mati yang besar bukan lagi mati kecil tidur. Nah, disitulah berharimnya perhitungan. Tapi lagi-lagi dalam tanda kutip masih memungkinkan untuk mendapatkan pahala-pahala karena berdasarkan hadis misalnya idza matal insanu, kalau manusia sudah mati inqatat amalu, maka amal-amalnya terputus illa min salatin, kecuali dari 3. Sudah masyhur hadisnya. Pertama min sedekah jariyah, sedekah jariyah tidak bersedekah lagi tapi dia punya sedekah yang jariyah maka berlangsung sembuh. Tapi tidak ditulis lagi oleh malaikat, otomatis masuk lagi di rekening amalnya. Sama juga dengan punya anak yang soleh, kalau mendoakan kepadanya, kemudian dia punya ilmu yang bermanfaat. Kembali tadi kita lihat bahwa Allah akan dengan teliti menghitung. Maka nafasmu ini jagalah, jangan sampai jaga dan perhatikan. Ketika nafasmu keluar, apa yang kamu lakukan? Ketika nafasmu masuk, apa yang engkau lakukan? Saya sudah sampaikan minggu yang lalu bahwa kita sudah berkata, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, mati dan hidupku semuanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Berarti nafas keluar untuk Allah, kemudian masuk lagi untuk Allah, artinya ada sesuatu persembahan ibadah untuk Allah ketika nafas keluar dan ketika nafas masuk. Nah. Baik, kemudian insya Allah nanti kita akan pindah wasababu takhir huwal anasu bid dunya wa syahwatiha wat taswif. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini karena kita mau istirahat sebentar. Nanti mau masuk lagi Ramadhan mahasiswa semester 8 atau tadi yang sudah selesai karena sudah diwisuda. Wisuda itu adalah proses terakhir dalam pendidikan sekolah tinggi. Jadi kalau sudah berarti berakhir. Belakangnya itu Ramadhan itu sama dengan perpisahan.